izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zakia Rosid. Saya Meita Eka Puspita. Saya Samawati Aziza. Saya Ketua Representasi. Saya Chelsea Muhammad. Saya Abdullah Jawan. Saya Signacio. Saya Reza Putra. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sistem ekspresi dari paru-paru. Yang pertama itu ada definisi. Apa itu definisi dari paru-paru? Definisi dari paru-paru itu merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O yang dihasilkan dari respirasi karbon dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoglobin dalam darah. Pada prinsip CO2 diangkut dengan 2 cara, yaitu melalui plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses pemberampaian yang disebut. Pembahasan yang kedua yaitu bagian dari paru-paru. Nah, bagian dari paru-paru yang pertama itu ada trakea. Trakea itu di sini. Trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Fungsi trakea bukan hanya sebagai jalur masuk dan keluarnya udara, namun juga untuk menyaring partikel kotoran yang mungkin terbawa udara sebelum masuk paru-paru. Bagian paru-paru yang kedua yaitu bronkus. Bronkus merupakan organ dalam sistem pernapasan yang menjadi penghubung batang tenggorokan atau trakea dengan paru-paru. Lokasinya ada di sini. Fungsi bronkus dalam sistem pernapasan cukup penting. Salah satunya adalah memastikan aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bagian yang ketiga ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Fungsi bronkiolus yaitu untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Ada bronkiolus terdapat di sini. Selanjutnya bagian keempat ada alveolus. Alveolus letaknya di sini. Alveolus gambarnya kayak gini. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan napas. Tiga yaitu proses paru-paru. Yang pertama adalah udara masuk lewat hidung dan mulut lalu menuju trakea. Udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati saluran pernapasan yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus. Kemudian berujung di alveolus. Yang kedua, ketika udara sudah mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. 3. Oksigen masuk ke dalam koklear, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida dari kapiler ke rongga paru-paru. Letak paru-paru adanya itu ada di sini nih. Ada di sebelah diafragma sama skolios. 4. Setelah penukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, alat diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Dan hasil sistem ekskresi dari paru-paru ada 2, yaitu CO2 atau karbon dioksida dan uap air. Sekian pembahasan dari kelompok kami tentang sistem ekspresi paru-paru. Kurang lebihnya mohon maaf dan